Kamu dan teman-teman kamu juga berhati-hatilah. Nenek sudah mendengar cerita dari Arif tadi, bahwa kalian diteror oleh makhluk di gunung ini dari pendakian di pos 2. Nenek kenal dengan makhluk-makhluk itu, dan nenek tahu siapa saja yang sedang diincar makhluk tersebut. Maksudnya, Nek, diincar? Memang apa kesalahan kita, Nek? Sampai kita diteror terus, bahkan sampai diincar untuk dibawa ke alamnya. Aku mulai takut luar biasa. Takut makhluk itu datang lagi. Nanti malam saja nenek jelaskan. Nenek mau melanjutkan masak dulu untuk kita makan malam. Besok nenek antar kalian ke tenda. Nenek tahu di mana letak tenda kalian. Jawab nenek yang membuatku lega. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Kami segera mandi bersih-bersih dan sholat asar. Sore ini kami menikmati keindahan rumah nenek, persis di bagian belakangnya air terjun. Kamar mandi nenek pun sangat indah, karena airnya langsung dari gunung, jernih sekali dan dingin sekali. Aku sangat menyukai suasana alam seperti ini. Seakan tak ada beban apapun ketika menikmati pemandangan alam seperti ini. Jauh berbeda dengan kondisi di metropolitan. Malam pun tiba, jam menunjukkan pukul 7 malam. Nenek dan kakek menyuruh kami menginap dan tidur bersama di ruangan ini. Nenek dan kakek itu sangat baik sekali dengan kami. Alhamdulillah, kami masih menemui sosok manusia sebaik ini. Nenek pun memulai pembicaraannya, dan laki-laki menatap mata Tia dengan tajam. Nama kamu siapa, Dek? Nenek bertanya kepada Tia. Aku Tia, Nek. Tia agak takut menjawabnya dan langsung memegang tanganku. Oh, Tia. Kamu asli dari Jakarta atau pendatang? Jangan takut, Dek. Nenek bukan orang jahat. Nenek sambil tersenyum manis, dan pertanyaan nenek semakin membuatku penasaran. Aku dari Yogyakarta, Nek. Lalu pindah ke Jakarta pas aku usia 8 tahun. Apa orang tuamu tak pernah cerita tentang kelebihanmu, Dek? Pertanyaan si nenek membuat kami semakin bingung. Kelebihan apa, Nek? Orang tuaku gak pernah cerita apapun, Nek. Jawab Tia dengan raut wajah bingung. Apa kamu sering melihat makhluk halus di rumahmu atau dimanapun kamu berada? Tanya nenek lagi. Sering, Nek. Cuma aku memang tak pernah cerita ke ayah ibu tentang masalah ini. Karena aku dari kecil memang sering ngobrol dengan mereka. Jadi aku terbiasa. Mereka baik-baik, Nek, dan tak pernah menggangguku. Malah aku punya sahabat dari kecil, Nek. Dia selalu ada di kamarku. Aku memanggilnya dengan sebutan Queen, karena dia cantik berambut panjang. Ucapan Tia sungguh membuatku dan Arif terkaget. Tia, kenapa kamu gak pernah cerita sih ke aku? Aku agak sedikit jengkel karena Tia baru cerita ini, dan itu pun nenek yang bertanya. Buat apa yuk aku cerita? Kan gak ada manfaatnya juga buat kamu. Jawab Tia. Di pertengahan pembicaraan kami, tiba-tiba kami mendengar suara kuntilanak tertawa lepas. Jantungku berdetak kencang. Jangan sampai makhluk itu datang lagi. Aku trauma sekali. Kakek dan Arif segera keluar dan melindungi kami. Nenek pun menjaga aku dan Tia. Suara itu berbunyi berkali-kali, seakan tahu keberadaan kami. Nenek terlihat sedang membaca doa, dan aku pun tak lupa membaca doa dari ayahku. Begitupun Tia membaca ayat kursi. Jangan sampai terjadi hal yang serupa. Kita wudhu dulu yuk, sekalian sholat isya, ajak nenek. Aku dan Tia pun mengambil wudhu bersama nenek ke belakang, dan aku benar-benar takut sekali.
Udara di malam itu sangat dingin, dan lagi-lagi suara kuntilanak itu seperti tertawa geli kencang sekali. Nek, aku takut, Nek. Tubuhku bergetar, apalagi dia. Dia menggandengku erat sekali. Tak usah takut, dia tak berani masuk ke rumah nenek, Jawab nenek dengan tenang. Arif dan kakek masih duduk di depan warung. Aku lihat raut wajah Arif pun seperti orang ketakutan, tapi wajah kakek sangat santai dan tidak ada beban apapun. Mungkin mereka sudah terbiasa diganggu suara-suara seperti itu. Sehabis kami berwudu, suara kuntilanak itu tidak terdengar. Kami melaksanakan sholat isya berjamaah, lalu membacakan doa-doa yang dipimpin oleh kakek yang belum ku mengerti maknanya. Waktu menunjukkan jam 8:30 malam. Nenek masih melanjutkan cerita tentang Tia. Ternyata nenek memiliki kelebihan yang hampir sama dengan ayahku. Tia, kamu harus berhati-hati. Makhluk-makhluk itu menyukai kamu. Kamu ingin dibawa ke alamnya. Kamu memiliki iga, jarang yang dengan mudah dirasuki oleh makhluk halus. Kamu harus segera diobati agar tidak mencelakai dirimu sendiri. Jika orang tuamu tahu hal ini, pasti orang tuamu terkaget. Ucapan nenek itu membuatku takut. Aku betul-betul kaget mendengarnya. Iga jarang itu di daerahku sering sekali dijumpai. Orang-orang yang masuk dalam kategori iga, jarang mereka mudah sekali kerasukan makhluk halus. Bahkan ada yang bisa menjadi paranormal jika kelebihannya itu didalami. Nek, aku takut. Aku ingin pulang ke Jakarta besok, Nek. Aku tak mau di bawah makhluk itu. Aku masih ingin hidup, Nek. Tia menangis terseduh-seduh dan tubuhnya gemetar. Aku pun takut hal itu terjadi, tapi aku berusaha untuk menenangkan Tia. Lalu aku peluk dia. Nek, lalu kenapa aku dan Arif diganggu makhluk itu, Nek? Padahal aku tidak bersikap atau berkata apa-apa selama pendakian. Tanyaku penasaran. Aku pun sama, Nek. Aku tidak berkata apa-apa. Aku lebih sering diam selama pendakian. Tanya Arif. Ayo, apa kamu membawa sesuatu dari rumah? Tanya nenek sambil menatapku tajam. Bawa apa, Nek? Aku cuma bawa perlengkapan saja, Nek, untuk penelitian. Aku bingung membawa apa lagi selain itu. Apa ayahmu orang pintar? Pertanyaan nenek membuatku kaget. Kok nenek tahu? Iya, Nek. Ayahku orang bisa dan sering berinteraksi dengan makhluk halus. Memang ada apa, Nek, dengan ayahku? Tanyaku penasaran. Ayah kamu menitipkan sesuatu ke kamu, dan itu yang menjadi incaran para makhluk di sini. Mereka benci dengan kamu dan ingin membunuhmu. Benda yang kamu bawa itu bisa menghalangi mereka untuk mendekati Tia. Mereka mengincar Tia dari awal pendakian, namun terhalang oleh sesuatu yang kamu bawa. Apa kamu sudah ingat barang apa yang ayah kamu titipkan ke kamu? Pertanyaan nenek sontak membuatku kaget. Oh iya, Nek, betul. Ayahku memberikan tulisan doa ini untuk aku bawa saat pendakian. Ayah bilang, kalau terjadi apa-apa, bacakan doa ini berulang-ulang. Aku memberikan kertas itu ke nenek. Lalu nenek membaca doa dalam surat itu dan seketika langsung mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mengangkat tangan seakan sedang berhadapan dengan seseorang. Lalu kembali diam cukup lama, sekitar 5 menit, sambil memejamkan mata. Kami semua bingung dan takut. Kakek pun diam saja, tak banyak suara. Kakek hanya mendampingi kami saja tanpa mengeluarkan kata-kata. Lalu sontak kami dikejutkan oleh suara nenek yang kerasukan. Suara nenek berubah menjadi besar dan bergema. Assalamualaikum. Kami penjaga anak ini. Jangan ganggu mereka. Suara nenek keras sekali di telinga kami. Kami pun mundur ketakutan
Jantungku hampir mau copot melihat nenek kerasukan. Lalu kakek dengan cepat menangani nenek dan mengeluarkan makhluk itu dari tubuh nenek. Seketika nenek jatuh dan diam kembali. Selang beberapa detik, nenek bercerita siapa yang merasukinya. Makhluk tadi masuk ke dalam tubuh nenek. Ternyata ayahmu menitipkan dia untuk menjagamu dari gangguan makhluk halus. Pantas saja makhluk di sini sangat membencimu dan ingin menyingkirkanmu. Ucapan nenek semakin membuatku takut. Badanku gemetaran hebat mendengarnya. Nek, bisakah besok antarkan kami pulang ke Jakarta, Nek? Aku takut sekali. Aku menangis menahan rasa takut. Arif dan Tia pun ingin pulang ke Jakarta besok dan tak ingin kembali ke tenda lagi. Biarlah tim dosen dan teman-teman yang lain mencari-cari kami dan pasti akan turun dari gunung untuk melaporkan ke polisi hutan bahwa kami menghilang dari kemarin. Aku sudah tak semangat lagi melaksanakan penelitian ini. Aku lebih takut akan nyawaku dan teman-temanku. Lalu, bagaimana denganku, Nek? Apa kesalahanku sehingga aku pun diganggu dengan makhluk itu? Tanya Arif. Kamu adalah orang yang taat beribadah, jarang berbicara dan tak banyak tingkah. Kejelekanmu adalah kamu sering bengong, pikiranmu sering kosong, sehingga mudah untuk diganggu oleh makhluk halus. Kamu sedang diuji keimananmu. Jawab nenek. Kami hanya bisa diam, mendengarkan penjelasan nenek. Beliau membuat kami sadar mengapa kami bisa diganggu dan dikejar oleh makhluk gunung salak. Sekarang yang aku pikirkan, bagaimana kita pulang besok dengan selamat. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Kami pun melepas lelah, mataku sudah mengantuk dan tak terasa aku, Tia dan Arif terlelap di ruangan itu dengan nyenyak. Sedangkan kakek dan nenek tidur di warung bagian depan. Sungguh baiknya beliau-beliau ini. Jam menunjukkan pukul 1:30 malam. Aku terbangun dari tidurku. Aku ingin sekali buang air kecil, tapi rasanya takut sekali. Udara semakin malam semakin menusuk seluruh badan. Tubuhku menggigil hebat dan diselimuti 2 lapis kain. Aku terpaksa membangunkan Tia dan Arif, berharap diantar oleh mereka. Kamar mandi nenek jauh sekali. Harus keluar pintu kamar dan berhubungan langsung dengan alam. Tepat di belakang kamar mandi pun ada air terjun yang arusnya deras sekali. Suaranya pun seram. Di tengah malam seperti ini. Tia, Arif, bangun dong. Aku menampar-nampar badan Tia dan Arif. Lalu mereka bangun. Kenapa yuk? Tanya Arif dan Tia. Aku mau pipis tapi takut. Aduh, aku juga serem yuk. Pipis di sini aja pakai plastik. Tia mengejekku. Ah, jangan bercanda dong. Aku agak jengkel. Akhirnya mereka mau juga mengantarkanku ke belakang. Arif di posisi paling depan dan aku ada di tengah-tengah. Tia di belakangku. Arif membuka pintu belakang sambil mengusap-usap mata menahan ngantuk. Pintu pun terbuka dan sontak ada pemandangan yang membuat kami kaget luar biasa. Pemandangan itu sungguh membuat seluruh tubuh kami bergetar hebat. Ditambah lagi, aku sedang menahan pipis yang luar biasa. Ketika Arif membuka pintu belakang, kami melihat ada 2 sosok ular raksasa persis di bawah air terjun. Ular itu berwarna kuning emas dan putih. Di bagian kepalanya seperti ada mahkota. Aku berkali-kali mengusap-usap mataku. Apa ini mimpi? Seumur hidupku baru kali ini melihat ular sebesar itu, seperti ular naga yang sedang mandi di air terjun. Yuh, itu ular beneran atau siluman yuk? Tangan Tia keringat dingin menggenggam tanganku. Arif juga masih diam, terpana dengan ular-ular itu. Tubuhnya betul-betul besar, hampir setinggi air terjun. Aku juga gak tahu ya. Aku takut ular itu melihat kita dan membunuh kita. Jawabku sambil tak kuasa menahan pipis. Arif sontak menutup pintu rapat-rapat karena khawatir
Ular-ular itu melihat kami dan membunuh kami. Lalu Tia dan Arif meminta aku membangunkan nenek dan kakek. Aku pun berharap nenek bisa mencari solusi agar aku bisa buang air kecil secepatnya. Aku menuju ke ruang depan untuk membangunkan mereka. "Nek, Kek, bangun," aku sambil menepuk badan nenek dan kakek yang sedang tertidur pulas sekali. Alhamdulillah, akhirnya mereka bangun. "Ada apa, Ning?" jawab nenek sambil mengusap-ngusap mata. "Nek, aku kebelet pipis. Tapi ketika Arif membuka pintu belakang, kami sok, Nek, ada 2 sosok ular yang sangat besar di bawah air terjun. Lalu kami menutup pintunya kembali, Nek. Aku takut sekali keluar." Tubuhku semakin bergetar hebat. Kakek dengan cepat menghampiri Arif dan Tia yang masih duduk ketakutan di ruang belakang. "Ayo, Neng, nenek antarkan pipis." "Di mana, Nek? Aku tak mau ke belakang, Nek. Ular itu seram sekali. Aku takut dibunuhnya, Nek," jawabku ketakutan. "Tidak di belakang, Neng. Di samping warung ada tempat yang biasa kakek gunakan untuk menyiram kebun. Dan tempatnya juga tertutup. Ayo ikut nenek." ajak nenek. Tempatnya ternyata di samping warung nenek persis dan hanya ditutupi pagar kayu saja. Sedangkan bagian atapnya terbuka. Perasaanku tak kuasa merinding sekali. Suasana gelap sekali dan dingin menusuk ke seluruh tubuhku. Daripada aku pipis di celana, gak apa-apa deh aku pipis di sini. Aku bicara dalam hati dan nenek menungguku di luar. Aku sungguh deg-degan sekali membuka pintu kamar mandi itu. Aku takut ada sosok ular ataupun makhluk-makhluk halus yang pernah aku jumpai. Di dalam kamar mandi itu hanya ada ember kecil yang berisi air jernih dan sebuah gayung dari kayu. Aku pun buru-buru buang air kecil tanpa pikir panjang lebar. Aku tepiskan rasa takutku. Mulutku komat-kamit membaca ayat suci Al-Quran yang aku bisa. Alhamdulillah, akhirnya lega juga, ucapku dalam hati. Dan dengan cepat, aku pun keluar dari kamar mandi itu. Nenek masih setia menungguku di sebuah balai kayu di dekat warung, sambil melihat ke arah belakang. Mungkin nenek sedang memikirkan ular yang kami ceritakan. Aku dan nenek pun masuk kembali ke warung dan melihat kakek, Arif, dan Tia masih berkumpul di ruang tengah. "Apa ular itu masih ada?" tanyaku penasaran. "Masih ada, yuk. Ular itu masih di bawah air terjun," jawab Arif yang wajahnya masih terlihat cemas. Lalu tiba-tiba nenek dan kakek keluar ke arah belakang dan membuka pintu belakang. Kami tak berani ikut keluar, hanya melihat dari balik pintu. Aku dan Tia mengumpat di belakang badan Arif. Jantungku berdetak kencang sekali. Takut ular-ular itu mendekati dan membunuh kami. Aku melihat nenek dan kakek hanya diam berdiri tepat di dekat kamar mandi belakang yang berhadapan dengan air terjun itu. Ular-ular itu seketika mendekati nenek dan kakek. Kami pun sontak shock dan menutup pintu belakang dengan keras. Aku tak berani sama sekali. Begitupun Tia dan Arif. Tubuhku semua bergetar hebat dan keringat dingin. Suara ular-ular itu bergema seperti ingin menerkam. Kami takut terjadi apa-apa dengan nenek dan kakek yang sudah baik sekali dengan kami. Kalau sampai mereka terbunuh, nasib kami bagaimana? Kami mengintip di sela-sela lubang pagar yang lumayan besar, dan kami jelas sekali melihat adegan di luar sana. Jantung kami semakin berdetak kencang dan keringat bercucuran ketika melihat ular-ular itu mendekati nenek dan kakek. Astagfirullah, ular itu mendekati nenek dan kakek. Arif ketakutan. Ya Allah, kalau sampai mereka digigit bagaimana, Rip? Kita pasti menjadi mangsanya. Aku tak kuasa menahan air mata karena ketakutan yang luar biasa. Tia hanya diam dan menangis. Tangannya tak lepas menggenggam erat tanganku. Ular-ular itu sangat besar dan tinggi sekali, lalu mendekati nenek kakek dengan menjulurkan lidahnya yang panjang. Jantungku seakan mau copot dan ingin rasanya kabur dari tempat itu.
Tapi aku tak tahu arah hutan ini, apalagi tengah malam begini, yang ada hantu-hantu yang aku temui. Lutut dan kakiku lemas sekali melihat ular-ular itu mendekati nenek dan kakek. Kok ular itu gak menggigit nenek sama kakek ya? Arif agak heran. Mungkin nenek punya mantra kali. Nenek kan orang bisa seperti ayahku, jawabku. Sepertinya ular-ular itu berbicara sesuatu ya dengan nenek, ucap dia. Dari gerak-gerik tubuh ular itu, sepertinya sedang berdialog dengan nenek. Tapi kami tak mengerti. Suaranya terdengar hanya bergema dan seperti ingin menerkam. Kami masih asik mengintip mereka di lubang pagar warung nenek dengan posisi Arif paling depan, sedangkan aku dan Tia mengumpat di balik tubuh Arif yang tinggi. Ketika kami sedang kusuk menyaksikan kejadian di belakang itu, tiba-tiba dari belakang Tia berteriak histeris, "Tolong, tolong, siapa ini?" Jeritan Tia membuat kami kaget luar biasa. Arif pun langsung berbalik badan dan menyudahi pengintipan itu. "Kamu kenapa sih ya?" tanya Arif. Tia memelukku sambil menangis dan suaranya terbata-bata menahan ketakutan. "Barusan pundakku ada yang nampar, Rip. Aku tak tahu siapa." Tia sambil menangis ketakutan. "Ah, kamu yang benar aja ya," jawabku sambil ketakutan. Tubuhku tambah gemetaran. Tiba-tiba bau busuk itu tercium lagi di hidungku. Aku tak kuasa menahan rasa takutku, dan aku langsung duduk di tanah sambil menutupi mataku. Dengkulku lemas sekali, tak kuat berdiri. "Ini bau busuk lagi. Pasti ada makhluk itu di sekitar kita," jawabku sambil menangis dengan tubuh lemas. Tia pun memeluk tubuhku dengan rasa takut luar biasa. Arif pun langsung duduk di sampingku menahan ketakutan. "Yuk, coba keluarkan lagi surat dari ayahmu itu," pinta Arif agar aku mengeluarkan doa di kertas itu. "Kertasnya kan ada di tas, Rip. Di sana." Aku sambil menunjuk tas di ruangan tengah tempat di mana kami tidur. Aku tak berani mengambilnya. Kakiku lemas sekali. Tia pun sama, hanya menangis dan tubuhnya mulai berkeringat. "Ya sudah, aku yang ambil tasmu." Arif langsung mengambil tasku di ruangan tengah. Dan tiba-tiba seketika Arif menjerit hebat yang membuat jantung kami hampir putus. Arif berlari mendekati kami lagi dengan raut wajah yang ketakutan dan panik. Aku melihat makhluk kepala buntung berbulu hitam itu di balik pintu ruangan depan. Suara Arif terbata-bata dengan wajah yang ketakutan. "Kita harus kemana, Rip? Aku gak mau mati konyol di sini," jawabku panik sambil menangis. Tia hanya diam dan terus menangis ketakutan. Kami tak mungkin keluar karena di belakang kami masih ada ular-ular besar itu. Kami hanya duduk pasrah di pojokan dapur sambil menutup mata, seakan pasrah jika memang nasib kami berakhir di sini. Aku menangis sejadi-jadinya sambil membaca doa yang aku bisa, dan aku ucapkan berkali-kali doa dari ayahku. Aku menuntun Tia dan Arif untuk melantunkan doa ini berulang-ulang dengan suara gugup. Aroma bau bangkai itu semakin tercium sekali di hidungku. Aku pasrah, aku lemas, aku sudah membayangkan makhluk itu mencekik leherku dan teman-temanku. "Rip, Tia, bau busuk itu semakin tercium." Tubuhku bergetar dan suaraku sangat gugup. Tia dan Arif pun gemetaran hebat dan tak bisa berkata-kata. Tia hanya menangis sambil menutup mata. Aku melihat ada kain di sangkutan pagar nenek. Aku mengambilnya dan menutup seluruh badan kami dengan kain itu. Aku berharap makhluk itu tak melihat kami. Aku mulai menutup badan Tia dan Arif dengan kain ini. Kami saling berpegang tangan sambil melantunkan ayat kursi, zikir, dan doa dari ayahku. Sesekali mataku melirik di balik kain itu. Aku lirik ke depan, ke samping, ke atas, khawatir makhluk itu datang mendekati kami. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan.
memohon perlindungan darimu ya Rob, ucap Arif dengan gugup. Tiba-tiba terdengar suara seperti pintu terbuka. Aku pun menutup mata rapat-rapat, tanganku memeluk Tia, tubuhku bergetar hebat, dan jantungku seakan berhenti sejenak. Ya Allah, itu siapa yang membuka pintu? Aku sambil menangis gugup. Tubuhku lemas, panas dingin, keringat bercucuran. Aku pasrah yuk. Ucapan Arif membuatku semakin menangis. Tia pun semakin gemeteran dan menutup matanya sambil memelukku. Kami bersembunyi di pojokan dapur dengan ditutupi kain bercorak batik milik nenek. Suara pintu terbuka itu semakin membuat kami pasrah jika memang umur kami hanya sampai di sini. Aku membayangkan wajah kedua orang tuaku yang membuatku semakin menangis. Semakin lama semakin tercium bau bangkai itu. Pasti kepala buntung berbulu hitam itu sedang mendekati kami dan ingin segera membunuh kami. Perlahan terdengar suara kaki orang berjalan, semakin jelas mendekati kami. Mata kami pun terpejam rapat-rapat, tak kuasa melihat penampakan seram itu. Lalu tubuhku sontak kaget dan jantung seakan berhenti ketika ada yang menyentuh kepalaku dari atas. Allahu Akbar, astagfirullah. Ini siapa yang menyentuh kepalaku? Aku sambil menangis dan suaraku gugup dengan tubuh bergetar hebat. Aku tak kuasa menahan rasa takutku. Aku memegang tangan Arif dan Tia dengan sangat erat. Mataku pun tak mau dibuka karena takut kepala buntung itu berada tepat di hadapanku. Aku pejamkan rapat-rapat, keringatku bercucuran, basah kuyup di seluruh badanku. Yuh, makhluk itu ada di depanmu yuh. Ucapan Tia sontak membuat jantungku copot, dan Arif pun ikut menangis juga menahan rasa takut. Tia membuka matanya sebentar, lalu melihat makhluk kepala buntung berbulu hitam itu sudah ada di hadapan kami, dengan bercucuran darah di bagian lehernya. Tubuh kami sudah tak berdaya, dan kami menangis sejadi-jadinya. Kami sudah pasrah jika makhluk itu membunuh kami di Gunung Salak ini. Aku masih menutup mataku rapat-rapat. Seketika terdengar langkah kaki yang begitu jelas dari arah pintu belakang, dan tiba-tiba kain yang menutupi kepala kami ada yang mengangkatnya dari atas. Pikiran kami melayang seperti terjun dari atas gunung. Darah seakan tak mengalir, jantung berhenti berdetak, tubuh tak bisa digerakkan, seakan tak bertulang. Seperti mau pingsan, kami saling memegang tangan dengan erat. Lantunan ayat kursi pun masih terus kami ucapkan berulang-ulang. Ini nenek dek. Suara lembut itu seakan menjadi energi yang luar biasa untuk kami. Aku langsung membuka mataku lebar-lebar dan langsung berdiri memeluk nenek. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukan nenek. Nek, aku ingin pulang nek. Aku tak mau lagi mengalami kejadian ini. Aku takut sekali nek. Suaraku gugup sambil menangis memeluk nenek. Nenek kakek pun menuntun kami ke ruang tengah dan memberikan kami segelas air minum agar lebih tenang. Aku memastikan bahwa makhluk itu sudah tak ada di sini. Aku melirik ke samping, ke belakang, dan ke atas. Aku tak mau menjumpai makhluk itu lagi. Nenek menceritakan semua kejadian di belakang tadi. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Kami masih belum bisa istirahat sebelum nenek menjelaskan siapa ular-ular itu. Kalian tak usah takut ya. Ular-ular itu sudah biasa kami jumpai. Mereka penghuni daerah sini, dan mereka memang tinggal di sekitaran bantaran sungai sampai ke air terjun ini. Mereka tak jahat sebetulnya jika kita tak mengganggunya. Tetapi tiba-tiba nenek diam dan tidak melanjutkan ceritanya lagi. Tapi apa nek? Paksaku agar nenek melanjutkan ceritanya. Nenek masih saja diam dan tak mau menceritakan lebih lanjut. Aku pun tak ingin memaksanya. Mataku pun sudah sangat ngantuk. Tubuhku lelah sekali, aku tak kuasa menahannya. Kami pun istirahat sejenak sambil menunggu waktu sholat subuh.
Tak terasa kami tertidur di ruangan tengah dengan sangat nyenyak. Udara semakin dingin dan membuatku menggigil. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Nenek membangunkan kami untuk segera melaksanakan sholat berjamaah dan bersiap-siap untuk perjalanan pulang ke Jakarta besok. Hatiku pun sangat gembira dan tak sabar menunggu pagi. Aku sudah sangat merindukan keluargaku di rumah dan kawan-kawan semuanya. Aku, Arif, dan Tia mengambil wudhu di belakang. Aku membuka pintu belakang dengan sangat hati-hati karena takut menampakkan ular itu muncul kembali. Alhamdulillah kondisi aman, tak ada apa-apa. Aku pun masuk ke kamar mandi berdua dengan Tia karena kami masih shock atas kejadian tadi malam. Hawanya masih sangat merinding sekali. Arif menunggu kami di luar bergantian untuk mandi dan wudhu. Singkat cerita, kami sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jam menunjukkan pukul 5:30 pagi. Kami bertiga menikmati udara sejuk di depan warung nenek yang kemungkinan akan dilalui pendaki pagi ini. Ketika kami sedang bersenda gurau di balik depan warung, tiba-tiba ada pendaki yang lewat. Aku pun merasa aneh. Kok jam segini sudah ada pendaki yang jalan? Sekitar 4 orang. Cuaca di sini pun sedang mendung dan betul-betul masih terlihat gelap oleh kabut. Lalu Arif menyapa mereka dengan hati-hati. Mas, mampir dulu sini. Kita ngopi-ngopi dan sarapan, ajak Arif. Terima kasih mas, jawab salah satu dari mereka. Mereka pun ikut bergabung dengan kami di balik depan warung nenek. Nenek masih sibuk membuatkan kami sarapan dengan pisang goreng hasil kebun dan segelas teh. Kami bercerita panjang lebar mengenai kejadian yang kami alami. Mereka mendengarkannya dengan raut wajah heran, karena mereka tidak pernah mengalami kejadian apapun ketika mendaki. Aku memperhatikan wajah mereka satu persatu. Mereka terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka ternyata sudah selesai pendakian dari puncak Gunung Salak, dan hari ini jadwal turun. Berarti tujuannya sama, dan alhamdulillah kami ada teman seperjuangan agar sampai ke bawah dengan selamat. Setidaknya kelompok kami bertambah, walau kami terpisah oleh teman-teman yang lain. Jam menunjukkan pukul 6:15. Kami masih asik ngobrol sambil menunggu matahari terbit dan berharap ada sinar yang menerangi perjalanan kami nanti saat turun gunung. Aku sedikit memperhatikan salah seorang teman wanita dalam kelompoknya yang bertubuh tinggi kurus, berkulit putih bersih, dan berambut panjang gelombang yang dari awal tidak bicara sama sekali. Hanya sekali tersenyum saja sambil duduk di bagian belakang. Aku mau bertanya, tapi hatiku rasanya takut sekali. Mungkin itu hanya halusinasi yang masih menghantui pikiranku efek kejadian semalam. Ketika jam menunjukkan pukul 7 dan matahari pun sudah terbit, kami segera beres-beres perlengkapan untuk mulai turun gunung. Aku berharap perjalanan kami kali ini betul-betul lancar tanpa hambatan apapun. Aku ingin melaksanakan sholat duha dahulu sebelum berangkat dan memohon perlindungan dari Allah agar kami selamat sampai rumah. Aku pun izin dengan Tia dan Arif untuk sholat duha dahulu. Mereka menungguku di balai warung bersama teman-teman pendaki itu sambil bersenda gurau seakan sudah kenal lama. Nenek dan kakek masih sibuk di warung menyiapkan makanan dan minuman untuk kami. Aku pun berjalan sendirian menuju kamar mandi belakang. Tiba-tiba sontak aku menjerit kaget ketika membuka pintu kamar mandi. Tolong, tolong,